Baik, selamat pagi semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan bagi kita semua. Yang terhormat Bapak atau Ibu Juri Lomba Debat Bahasa Indonesia pada tahun 2022 ini. Perkenalkan, nama saya adalah Hesti Prihadini, umur saya 17 tahun. Saya merupakan perwakilan dari SMA N1 Kauman, Kabupaten Tulungagung dan Provinsi Jawa Timur. Di sini saya sebagai tim pro atau tim afirmasi dengan mosi 1 yang sudah diberikan beberapa menit yang lalu, yaitu sebagai negara berkembang dengan potensi maritim, Dewan ini tidak akan menggunakan strategi ekonomi biru. Strategi ekonomi biru sendiri adalah strategi pembangunan ekonomi nasional yang mengandalkan sumber daya kelautan atau potensi maritim yang dimiliki oleh suatu negara. Misalnya pada sektor perikanan, yaitu adanya pemberantasan illegal fishing. Di sektor pariwisata ada peningkatan wisata bahari, ada di sektor energi terbarukan dan transportasi laut. Kita bisa lihat pada YouTube kanal Bapak Jokowi Presiden kita pada tanggal 19 Desember tahun 2017 menyatakan bahwa bagaimana program tersebut mendatangkan hasil bagi masyarakat Indonesia, terutama pada daerah Sabuk, Nusa Tenggara Timur. Bahkan pengamat maritim dari Institut Teknologi 10 November Surabaya, yaitu Raja Olowan Saud Gurning, menyebutkan tol laut telah menunjukkan hasilnya dan membuat ekonomi tumbuh. Namun, seperti yang kita tahu bahwa Blue Economy ini berdasarkan pengolahan ekonomi berbasis pada sektor kelautan atau bahari, sembari memperhatikan keberlangsungan ekosistem laut untuk jangka panjang, untuk beberapa tahun ke depan, untuk 10 tahun ke depan, 20 tahun ke depan. Apakah bisa sektor kelautan ini bisa menjaga kelestarian alamnya? Tentu belum bisa, tentu sangat susah sekali kan. Setelah 3 tahun berkuasa, Bapak Presiden Jokowi ini memang secara langsung mengarahkan program-programnya mengarah ke industri kelautan di bidang kelautan, perikanan atau bahari. Misalnya adanya tol laut, dibangunnya tol laut. Yang kedua ada pemberantasan illegal fishing, dan yang ketiga adalah peningkatan wisata bahari. Baiklah, tapi apakah kita tahu itu sudah berhasil atau belum? Dan ternyata belum berhasil ya. Faktanya, sumbangsi sektor kelautan dan perikanan terhadap produk domestik bruto nasional pada tahun 2016 misalnya hanya menyentuh angka 2,5%, meningkat tipis jika dibandingkan pada tahun 2015 dengan 2,6%, sangat meningkat 0,1% ya. Seperti yang kita tahu bahwa dampaknya itu lebih besar, misal kerusakan alam juga meningkat, keanekaragaman ikan, keanekaragaman terumbu karang itu juga bisa rusak karena adanya ekonomi biru ini. Apakah kita bisa menanggulanginya dengan cepat? Tidak semudah itu. Sebaiknya tidak perlu diadakan ekonomi biru ini jika kita ingin menjaga kelestarian wisata bahari di Indonesia. Itu pun sudah menjadi daya tarik tersendiri kan bagi wisatawan lokal maupun wisatawan mancanegara karena keanekaragaman di Indonesia ini. Apalagi jika kita lihat dari masyarakatnya yang sangat minim sekali dengan kebersihan. Indonesia pun telah menjadi peringkat kedua negara penghasil sampah plastik terbesar di dunia. Ini menunjukkan bahwa sampah-sampah itu biasanya berada di laut, terombang-ambing laut, yang akhirnya juga akan merusak ekosistem laut. Sungguh sayang sekali, sungguh ironis sekali. Jadi, Dewan Juri yang terhormat, saya sangat setuju dengan tidak diadakannya ekonomi biru ini oleh pemerintah, karena kita lihat lagi bahwa dampak negatifnya itu lebih besar daripada dampak negatif yang telah disampaikan oleh Bapak Jokowi itu sendiri. Kita bisa meningkatkan dengan adanya menjaga wisata bahari ini tetap aman, tetap banyak keanekaragaman,
itu sendiri juga bisa menjadi daya tarik untuk wisatawan lokal maupun mancanegara dan juga bisa menambahkan perkembangan untuk Indonesia. Terima kasih. Apabila ada kesalahan, saya sebagai tim pro menyatakan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.